Saya bersedia untuk merendahkan hati saya serendah-rendahnya jika terjadi perdamaian antara Farhad Abbas atau kubu Agus dengan kubunya Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sepenggal kita menyimak statement yang diucapkan oleh seorang Pablo Benua bahwa ada opsi untuk menempuh jalur perdamaian antara Pratiwi Novianti bersama kuasa hukumnya dan Agus Salim bersama kuasa hukumnya. Menurut saya secara pribadi, opsi perdamaian itu memang sangat baik. Saya sih setuju. Tetapi saya tidak akan pernah setuju bila pada akhirnya uang dari para donatur itu dipakai kembali untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim ini. Karena menurut saya, uang itu sama sekali tidak lagi ada berkah. Sama sekali tidak membawa amanah untuk seorang Agus Salim dan keluarganya. Sehingga saya lebih memilih bahwa uang itu dipakai untuk orang lain yang lebih membutuhkannya, asal jangan kepada si Agus Salim, karena menurut saya Agus Salim adalah manusia yang tidak tahu bersyukur, manusia yang tidak tahu berterima kasih, manusia yang telah mencampakkan kebaikan dari para donatur yang telah memberikan amanah dalam tujuan donasi itu. Ya, inilah kabar baik yang memang sebenarnya diharapkan, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebenarnya, gitu ya. Jadi benar bahwa sudah ada komunikasi antara Farhad Abbas dengan Brian, ya, salah satu kuasa hukum daripada Novi, yang menyatakan sikapnya untuk menyetujui dua opsi yang sudah diajukan oleh para tim kuasa hukum kepada pihak Agus, begitu. Jadi di mana saya untuk reminder bahwa ada dua opsi di sana. Ada opsi yang pertama adalah uang tetap di yayasan dengan diawasi oleh pihak Agus, begitu ya. Atau opsi kedua adalah menggunakan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga juga itu ditunjuk atau disepakati oleh kedua belah pihak ini secara bersama-sama. Artinya ketika Farhad Abbas mengatakan bahwa ingin berdamai dengan kedua opsi tersebut, itulah yang memang harusnya dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena dua belah pihak saat ini sedang melaksanakan langkah hukum paling tinggi di dunia ini, yaitu musyawarah, begitu ya. Ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini gua apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas, ya. Saya kenal Farhad lama, begitu. Jadi saya tahu betul, begitu ya, dia pada akhirnya akan menggunakan langkah tersebut. Saya paham betul bahwa inilah Farhad Abbas yang sesungguhnya. Inilah Farhad Abbas yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, begitu ya. Saya apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas, luar biasa. Akhirnya Farhad Abbas bisa mendamaikan perkara tersebut. Akhirnya Farhad Abbas berhasil menangani perkara ini dengan baik, dengan smooth, begitu. Tetapi bagi saya secara pribadi, Farhad Abbas adalah sosok kuasa hukum atau sosok advokat yang gagal dalam menangani perkara dari si Agus Salim tentang uang donasi ini. Sekali lagi, ini adalah pandangan saya secara pribadi, bahwa semenjak saya mengikuti kasus dari Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah itu, sosok kuasa hukum atau sosok pengecara yang telah menghina, yang telah mencampakkan, yang telah menodai marwah dari organisasi Pradi itu adalah seorang Farhad Abbas. Di mata saya, seorang Farhad Abbas adalah pribadi yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang advokat. Seorang Farhad Abbas tidak mampu untuk menjaga marwah, tidak mampu untuk menjaga martabat dari lembaga penegak hukum di bangsa ini, dari profesinya dia sebagai seorang advokat, dari jabatannya dia, dari organisasinya dia, di mana dia sudah diberi kepercayaan dari lembaga Pradi untuk menjadi seorang kuasa hukum yang profesional. Tetapi nilai-nilai profesionalitas, nilai-nilai integritas, itu yang tidak ditunjukkan oleh seorang Farhad Abbas. Bagi saya secara pribadi pula, seorang Farhad Abbas adalah sosok lawyer pengecut, sosok lawyer yang gagal dalam menangani persoalan antara
Pertiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi ini. Kenapa saya katakan bahwa dia adalah lawyer pengecut, dia adalah lawyer gagal? Karena dia telah memproduksi berbagai macam persoalan, berbagai macam kekisruhan, berbagai macam kegaduhan di bangsa ini dengan persoalan-persoalan baru. Salah satunya misalnya dia membuat laporan baru tentang Denny Sumargo, membuat laporan baru tentang Pablo Benua, membuat laporan baru tentang Yolo Ine, membuat laporan baru tentang Agus Salim dan lain sebagainya. Padahal kita semua masyarakat Indonesia memang sudah mengetahui bahwa pokok persoalan antara Pertiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini hanyalah uang donasi. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa itu adalah surat kuasa atau kekuasaan yang diberikan dari kliennya Agus Salim kepada si Farhad Abbas. Tetapi ketika dia menciptakan persoalan baru, ketika dia menciptakan polemik baru, artinya bahwa dia telah menunjukkan kegagalannya kepada kita bangsa Indonesia, kepada kita masyarakat Indonesia yang mengikuti perkembangan dari kasus ini. Sehingga saya secara pribadi sekali lagi saya tegaskan bahwa seorang Farhad Abbas adalah sosok lawyer yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang advokat. Profesi advokat itu telah dicampakkan oleh seorang Farhad Abbas karena dia tidak mampu menjaga nilai-nilai profesi dalam menjalankan tugasnya itu. Itu adalah pandangan saya yang rakyat jelata. Walaupun Pablo Benua, seorang kuasa hukum dari Pertiwi Novianti alias Teh Novi, memberikan apresiasi kepada seorang Farhad Abbas, tetapi bagi saya yang rakyat jelata, saya tidak akan memberikan apresiasi itu kepada seorang Farhad Abbas. Karena bagi saya, seorang Farhad Abbas adalah sosok manusia yang tidak pantas untuk kita sebut, untuk kami rakyat jelata sebut sebagai pembela kaum lemah, sebagai lawyer yang profesional, sebagai lawyer yang mampu untuk menjagakan nilai-nilai integritas dari seorang pengacara itu. Seperti janji saya di video-video sebelumnya, bahwa saya mengatakan, saya bersedia merendahkan hati saya serendah-rendahnya jika perkara tersebut, konflik tersebut bisa selesai. Saya bersedia untuk merendahkan hati saya serendah-rendahnya jika terjadi perdamaian antara Farhad Abbas dengan, atau kubu Agus dengan kubunya Novi, dan itu berhasil dilakukan oleh Farhad Abbas begitu. Maka dalam kesempatan kali ini, sesuai janji saya ingin meminta maaf kepada Farhad Abbas yang mungkin ketika saya memberikan opini hukum, memberikan pandangan hukum, membuat adanya ketersinggungan atau apapun itu bentuknya begitu ya. Saya minta maaf dan saya terima kasih sekali kepada Farhad Abbas karena akhirnya perkara tersebut bisa selesai dan tidak lagi menjadi sebuah perbincangan yang akhirnya menjadi panas di ruang publik begitu. Yang kedua juga saya ingin meminta maaf kepada Agus Salim begitu ya. Kalau memang adanya ucapan-ucapan atau opini atau pendapat hukum yang saya berikan membuat Agus Salim akhirnya merasa tidak nyaman dengan apa yang saya sampaikan. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh pihak jika ada opini-opini hukum, pandangan-pandangan hukum yang pada akhirnya membuat sebagian orang tidak nyaman, membuat sebagian orang merasa bahwa opini hukum saya itu menjadi satu bentuk yang membuat sejumlah pihak terpojok begitu. Mohon maaf sekali gitu ya. Dan selain itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendukung daripada Novi, seluruh pendukung daripada Agus. Saya ingin meminta maaf jika ada ucapan-ucapan ataupun perkataan saya yang salah dalam memberikan pandangan dan opini hukum. Saya terima kasih banyak juga kepada Farhad Abbas. Saya terima kasih kepada Agus yang pada akhirnya bersedia mencapai titik ini, yang mau menjalankan hal tersebut hingga saat ini. Farhad Abbas begitu konsisten begitu ya, ingin menjalankan, membela Agus hingga saat ini. Ya, ini luar biasa sekali karena apapun ceritanya kita tidak bisa menghilangkan perannya Farhad Abbas yang benar-benar telah mendampingi Agus hingga saat ini. Sehingga saya ingin sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman di luar sana yang memang telah menyaksikan konflik ini sekian lama. Sehingga saya dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, ini sudah selesai, jangan ada yang membuli-buli lagi, jangan ada lagi perundungan-perundungan di ruang publik, di sosial media. Stop untuk tidak lagi membuli Agus, tidak lagi untuk membahas hal tersebut di ruang publik yang terlalu berlebihan. Karena hari ini fokus kita adalah satu, ingin mengobati Agus Salim. Sehingga ini harus kita apresiasi, kita harus bangga terhadap kejadian tersebut karena ini akan menjadi presiden yang baik terhadap masyarakat.
begitu. Untuk kedepannya kan kita sudah mengadakan polling ya Pak, terus ada juga kuasa hukum dari para donatur ya, itu gimana Pak nanti ke depannya? Ya kalau bicara tentang polling ya pasti tentunya itu dikembalikan kepada para donatur ya begitu ya, karena memang donatur berhak. Tapi kan intinya keinginan donatur juga sama. Donatur menginginkan terjadinya perdamaian kan intinya. Jadi ya ketika perdamaian ini sudah selesai ya sudah clear, berarti artinya donatur juga tidak lagi akan berbicara seolah-olah menolak gitu. Sudah tidak ada lagi, intinya sudah beres semua lah kalau menurut saya gitu. Tapi perdamaian itu maksudnya kan selain fokusnya kepada kasus Agus dan ada yang saling melakukan secara pribadi, itu gimana teman? Ya itu tergantung ke pihak masing-masing aja lah, bagaimana pihak masing-masing itu menanggapinya begitu ya. Yang pasti dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permasalahan ini sudah usai, sudah selesai. Konflik ini sudah selesai. Saatnya berdamai, saatnya duduk bareng gitu. Oke guys, itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh seorang Pablo Benua bahwa opsi terakhir adalah jalan perdamaian. Saya sekali lagi mempertegas bahwa mau berdamai itu sah-sah saja. Boleh-boleh saja, malah saya bersyukur bahwa antara seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini mereka mau berdamai. Saya sangat bersyukur itu. Dan mungkin itu adalah harapan dari saya, harapan dari para pemirsa sekalian, harapan dari para donatur, bahwa antara seorang Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini harus berdamai. Tetapi bagi saya secara pribadi, khusus dalam penggunaan uang donasi itu, tidak pantas dan tidak layak lagi uang itu dipakai untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim. Saya pikir seorang Pablo Benua punya hati nurani, punya logika akal sehat. Saya pikir seorang Farhad Abbas pun demikian. Mereka punya hati nurani, mereka punya akal sehat. Pantaskah uang yang 1,5 miliar yang selama ini dikisruhkan, yang selama ini diperdebatkan, yang selama ini dipersoalkan, dengan akad awal, dengan tujuan awal sebagai biaya pengobatan dari si Agus Salim, lalu terjadi keributan, lalu terjadi percecokan, lalu terjadi saling caci maki, hujat menghujat, kritik sana sini, dan pada akhirnya dipakai kembali untuk biaya pengobatan itu. Apakah uang itu akan mendapatkan amanah? Apakah ada berkah di sana? Sama sekali tidak. Sehingga saya secara pribadi mau katakan dengan tegas bahwa uang itu tidak pantas dan tidak layak lagi untuk dipakai sebagai biaya pengobatan dari si Agus Salim. Karena selama ini para donatur pastinya sudah sakit hati dengan kata-kata yang diucapkan oleh seorang Agus Salim. Sehingga di mata para donatur, seorang Agus Salim adalah sosok manusia yang tidak tahu diri, manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, manusia yang telah mencampakkan orang-orang yang berempati untuk meringankan beban penderitaannya dia. Uang itu tidak amanah lagi bila dipakai untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim ini. Tetapi kalau uang donasi itu dipergunakan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, saya setuju. Dan mungkin pemirsa sekalian juga setuju. Semoga saja jangan sampai keputusan perdamaian lalu dengan kelanjutannya bahwa uang dari para donatur itu dipakai kembali untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim. Saya sangat yakin dan percaya bahwa netizen para donatur pasti akan mengecam seorang Pratiwi Novianti, seorang Pablo Benua, seorang Farhad Abbas yang selama ini sudah membuat keributan dan kegaduhan di bangsa ini. Itu yang perlu dipertimbangkan. Jangan sampai reputasi dari seorang Pratiwi Novianti, integritas dari seorang Pratiwi Novianti yang selama ini dipuja-puji oleh para donatur, bahwa seorang Pratiwi Novianti mau menjaga akad, mau menjaga amanah, mau menjaga moral dari para donatur, pada akhirnya kembali dicampakkan oleh para donatur bila uang donasi ini dipakai kembali untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim itu. Semoga saja keputusan untuk berdamai ini
saya secara pribadi sah-sah saja. Memang kita hidup harus berdamai. Tetapi untuk penggunaan uang donasi itu bila dipakai kembali untuk si Agus Salim, saya secara pribadi tidak setuju. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya dalam menanggapi statement atau pernyataan dari kuasa hukumnya Prativi Novianti alias Teh Novi dari Abang Pablo Benua ini. Begitulah kira-kira.